Halo guys, kembali gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue pesan anime lagi yang menjadi favorit musim spring 2025 adalah Shinji Family Children. Ya, sebelum masuk ke animenya, gue sedikit mengulas dikit tentang apa yang terjadi tadi di sore hari gitu kan, ketika akhirnya Indonesia kalah sama Jepang gitu kan. Jujur gue nggak kaget sih kalau melihat kemungkinan kalau Indonesia kalah sama Jepang gitu. Jadi kayak gue nggak kaget lah gitu. Gue sama sekali nggak kaget kalau memang hasil seperti itu. Tapi yang gue sayangkan sebenarnya adalah bagaimana mereka tuh nggak dapat peluang, men. Itu aja sih. Dan yang gue bener-bener kesel gitu kan, ketika akhirnya Kubo dimainin gitu loh, di lebih apa tepatnya ketika eh, mereka sebenarnya udah memastikan diri untuk sudah lolos lah seperti itu kan. Dan ketika di Australia mereka tuh nggak main. Itu doang sih yang gue rada keki gitu loh. Sedangkan maksud gue gini loh, oke, pada saat GBK mereka nggak main, sorry, bukan mereka nggak main, Kubo nggak main lah, tapi pemain inti banyak yang main gitu kan. Tapi di kandang sendiri gitu kan, banyak pemain inti yang nggak main, jadi yang main cuma 3, yang seingat gue ada si siapa tuh namanya tuh, Kamada, si Endo sama si Kubo doang gitu. Jadi cuma mereka bertiga lah gitu kan yang secara pemain inti gitu kan. Dan itu tetap gak bisa survive, men, timnas kita gitu. Jadi kayak what the heck gitu. Jadi kayak emang gokil sih Jepang gitu kan. Jadi kayak regenerasi bagus, di mereka udah bangun pondasi yang kuat. Andai kata kalau pemain mereka habis, mereka masih ada lagi gitu loh. Itu yang nggak ada di Indo gitu. Jadi maksud gua semoga grassrootsnya nanti makin jelas buat negara kita gitu kan, agar kita tidak kehabisan bibit itu doang. Jadi kan yang dikhawatirkan kok misalkan nanti akhirnya kita terlalu bergantung pada pemain keturunan, dan kebetulan pemain yang kita pilih itu emang sudah mentok dan emang gak ada lagi pilihannya gitu kan. Nah itu yang kita takutin gitu kan. Jadi makanya pembinaan itu emang penting, walaupun emang hasilnya bakal atau bilang prosesnya bakal lama. Yang penting apa, yang penting yakin aja gitu kan, kalau misalkan apa yang nanti kita sudah lakukan gitu kan itu akan menghasilkan gitu. Jadi emang sabar, nggak bisa langsung setahun langsung dapat gitu, nggak bisa. Pasti emang 5 tahun 6 tahun baru dapat nanti anak muda yang nanti berpotensi gitu kan, atau punya potensial gitu kan untuk bisa menjadi pemain hebat lah di masa depan kayak gitu. Itu aja sih, itu trivia sedikit tentang timnas tadi gitu kan. Jadi ya gue tetap bangga, intinya kita lihat nanti di round 4 bakal seperti apa. Dan ya untuk si Family bisa dibilang episode yang menarik kemarin. Jadi ini udah mulai makin kelihatan, udah makin mengarah kalau si siapa, si Oka ini kayak seperti semacam bug spoiler kalau dia ini adalah calon sesungguhnya si Arata gitu kan. Karena melihat apa yang terjadi pada orang tuanya, itu cerita itu mirip banget dengan uh, Oka ya kan, ketika si orang tuanya mereka gitu kan itu first time atau pandangan pertama itu bertemu di gunung gitu loh. Jadi ya kurang lebih cintanya mereka nih kurang lebih sama seperti di apa yang terjadi pada Oka. Jadi kayak apakah ini adalah cocok logi yang masuk akal gitu kan, atau lebih juga eh, apa eh, mode anaknya gitu kan ketika di masa depan, atau spoiler dikit lah gitu kan, ketika di masa depan itu anaknya mirip Oka, dan kebetulan ikat rambutnya tuh juga sama gitu. Jadi makanya gue mikir nih jangan-jangan Oka nih yang nanti bakal menang. Jadi pakai kita tanya nih apa lihat progres kali ini, apakah nanti Oka bakal terus melaju atau mencoba untuk menyerang terus Arata, atau nanti ya udah kayak si Minami aja di ghosting aja gitu. Jadi makanya gue pengen tahu. Jadi menurut mereka suka episode baru dari Shinji Family Children, langsung aja let's go. Langsung aja ke episode baru dari Shinji Family Children, langsung aja. Finally, judulnya finally gitu kan. Lucu banget nanti, papa yang mendengar dengan saya ini soka oke.
Hmm. Oh, ini sebelumnya, sebelumnya. Ya, ini cerita ini sebelum di gunung ya, sebelum sebelum di gunung. Ya, sebelum di gunung, iya. Iya, ini sebelum di gunung. Gua langsung ziuk, langsung langsung momen gunung lagi ya kan. Kata kamu di sini. My hero datang ya kan. Pahlawanku ya. Ya itu gue bilang, apakah nanti kayak kayak Minami sama Kotono diberikan sebuah respon yang bingung gitu kan. Sebenarnya nih gue emang eh, lebih baik nyerang aja apa enggak ya. Nah itu pikirannya Kotono sama si eh, Minami kan. Tapi kalau tipikal Oka tuh emang agresif sih. Kuping gue sih nyerang sih dia ntar. Kasih saran gua ya kan. Lu pengen gua ganti poster apa untuk musim summer? Gue sih pengennya Waguri ya, udah pasti ya, karena emang gue bakal react juga gitu kan. Waguri, Marin mungkin ya kan. Kaiju 8 nggak tahu sih. Kalau bagus bakal gue pasang kali ya. Tapi pasti Waguri sih. Waguri udah top apa ya? Top komoditi lah gitu kan. Yang pasti bakal gue ambil. Iya, kakinya sakit malah. Sama kayak ibunya ya kan. Digendong ntar sama Arata ya kan. Dak. Oh, Nah, sweet. Itu fucking sweet. Alah, eh. Iya. Udah kayak gini ntar ada adegan lawak lagi ntar. Disentil dulu. Biar masih kalau sakit apa enggak. Iyalah udah fix ini. Ayolah. Udah makin mendekati kemenangan. Enggak. Hmm. Ya karena apa? Mereka pada khawatir gitu dan Arata emang udah pasti inisiatif lah gitu kan untuk cari Oka. Coba sih bapaknya di yang Sion tetap tetap tenang ya. Sion tetap tenang. Tapi kalau bapaknya sampai tahu sih, tadi tahu ya, maksudnya tahu, yang dia balik lagi itu. Enggak deh, tadi bapaknya cuma muter balik doang, karena ada cuaca buruk. Iya, iyalah cuaca begini anjir.
Ya apa tuh? Oh shit. Hmm. Ya dia galau kalau udah kalau sama ini bohong gitu kan udah nggak sedara. Mm-mm. Ya. Hmm. Mm-mm. Betul. Respect gua, respect. Respect. Menolong itu tanpa perlu alasan. Pada dasarnya dasar dari hati sendiri gitu kan. Kalau rasa lu pengen nolong ya tolong aja gitu kan. Nggak perlu ada embel-embel karena ada apa ini apa gitu. Dan Arata nggak terlalu pusingin itu soal status hubungan mereka, termasuk orang tua mereka gitu. Hmm. Yang berbeda anjir begini. Wih, inget ya kalau Banri yang nyetir tuh supir lintas Sumatera nih. Jadi inget Haruno gue di Mono. Kayak tuh. Coba banget. Hmm. Hmm. Awas. Hmm.
Hmm. Lebih ke mereka nggak terlalu mikirin itu aja sih. Kan Oka kan emang emang ini ya apa namanya terlalu mikirin lah gitu kan kalau hmm, kayak tiba-tiba banget ya langsung hmm, langsung tiba-tiba banget hmm. Iya. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Oke, digini kah? Gini kah? Di... Oh enggak, masih deg-deg-deg. Kupikir bakal didekap gini. Ya ayolah. Tapi uniknya teman-temannya nggak lihat belakangnya. Maksudnya, sorry, saudarinya nggak, saudara-saudaranya nggak lihat belakang gitu kan. Kalau mereka nyindiran tadi. Demam dia ternyata. Respect Sion. Kayaknya lu dapat kerjaan gitu kan. Yang bapaknya. Hmm. Mm-mm. Demam dia. Tinggal istirahat aja sih. Kalau sakit ya. Hmm. Oke. Yes, soal soal hubungan ini ya kan. Mm. Hmm. Iya. Kalau gue jadi bapaknya, kok gue jadi gue bapaknya full stres sih. Kalau pada akhirnya kalau pada akhirnya anak-anaknya jadi membangkang ketika tahu kalau mereka nggak sehubungan darah gitu kan.
Tapi ternyata justru sebaliknya, mereka malah jadi saling ngerti gitu. Karena kan tertiba men, kalau mereka ternyata nggak sedarah gitu. Makanya reaksi yang disampaikan Oka itu ya benar-benar jujur gitu. Jadi bareng aja, bareng lagi. Ya. Hmm. Wait a minute. What? Bukannya, maksudnya dari kuping sih? Gue baru tahu gue. Bukannya dari ketiak ya? Atau dari mulut gitu ya? Best banget emang si Sehan. Wih, nganterin tetap. Gue pikir yang nganterin si Oka gitu loh. Ternyata yang nganterin si ini, si Minami tetap. Pokoknya kalau oh jangan masuk ke kamar Rata lagi. Iya bener, masuk ke kamar Rata ini. Masuk ke kamar Rata ini. Iya. Paling iya ya warga bilang paling ini ngomong-ngomong sendiri gitu kan. Kalau terima kasih ya kan, ngomong apa namanya, rasa bersyukur ada lo gitu. Bahkan ngomong I love you juga bisa, yakin gue. Kalau enggak ngomong Suki lah pokoknya, yakin gue. Bisa jadi kan nggak ada yang tahu ya kan, bisa jadi. Oke. Nah, itu adalah kan, bener kan, katakan nggak bohong gitu, beneran itu, nggak mungkin bohong, beneran. Mm-mm. Hmm, oke. Hmm. Mhm. Kotono lucu banget, malas banget. Kan nggak salah ya kan, nggak salah dong. Malas banget. Ya kan, ngapain dia? Uish. Apa itu, apa itu, woi, 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 apa itu, apa itu, bisa sampai kruk gitu, sampai kruk nggak tuh bunyinya tuh.
Bunyi airnya maksudnya, bukan bunyi yang lain. Waduh, waduh, gaswat. Sempatan ini. Waduh. Bangun nggak? Kalau Arta bangun kocak sih. Maksudnya kalau Arta bangun kocak sih. Tumben gambar agak patah tadi. Gak bangun gak dia? Bangun gak dia? Bangun gak dia? Kalau dia sadar kocak sih. Kalau terkocak dia. Aku bermimpi kah? Wah! Beneran bangun dia. Coba ini Chizuru banget sumpah. Tidak tembusnya ada anjir. Gak ekspresinya kayak Chizuru banget tadi. Nojok ya. Wah, Kazui ya? Enggak, Chizuru iya. Tadi si Arata yang Arata tadi. Itu ekspresinya Chizuru banget. Ya elah. Sadar dia men. Enggak, gue pikir dialognya akan begini. Gue seperti bermimpi, gue seperti bermimpi dicium seseorang atau terasa hangat di bibir gitu, baru dia melek gitu kan. Dan dia nggak tahu kalau yang orang yang dicium tadi adalah si Oka, tapi dia sadar men tadi men, kan jadi kocak ya men. Ya udah fix ini mah, perskisnya diambil anjir. Nah, kita nah, kita nah, kita cinta ini mah nggak bisa satu season, ini 2 season pasti. Sion aja belum disentuh loh. Ya, Sion itu belum disentuh sama sekali. Seiha aja udah sedikit kan. Ya, Seiha aja udah sedikit gitu. Maksud gua kayak kayak karakter kayak Banri, kayak Kotono ya kan, atau mungkin kayak Banri sama Kotono deh itu memang nggak terlalu di-spill banget, tapi setidaknya udah kita tahu lah gitu kan kalau mereka punya mimpi gitu kan, nah, tapi ataupun sesuatu yang mereka inginkan. Nah kalau saya kan emang belum terlalu di apa ya, belum digali banget lah gitu kan. Pasti ada ceritanya sendiri nanti si TH gitu kan. Nah yang bener-bener nggak diceritain sama sekali itu Sion gitu loh. Jadi Sion itu belum kelihatan nanti apakah dia bakal berada di sisa episode ini atau nanti bakal di season 2 gitu kan. Karena kalau season 1 aja kayak kurang pas sih, dan masih ngambang, romansnya pasti bakal ngambang sih gitu. Yaudah, itu aja dari gua untuk episode 10 dari Shinji Family Children. Jadi intinya adalah akhirnya Oka mengakui gitu kan bahwa kenapa sih gua harus ke gunung gitu kan, karena ya dia galau gitu. Dia ngerasa bahwa ketika tahu kalau mereka sudah tidak sedarah, atau hubungan gua tidak sedarah dengan mereka saudari-saudari gua, itu menyebabkan sesuatu yang akhirnya dia akan berpikir bahwa apakah mereka akan tetap peduli sama gua gitu kan. Nah, apakah merasa bahwa ayah yang selama ini ayah yang selama ini gue sayang ini akan berubah atau tidak gitu kan. Karena gini, karena nggak semua anak-anak atau nggak semua orang yang dikasih tahu hal seperti ini itu akan langsung menerima gitu kan. Jadi makanya gue bilang itu gue sungguhin loh. Maksud gue setuju dengan apa yang dikatakan Sion tadi gitu kan. Apakah ini adalah sebuah masa puber, nah gitu bahasa gitu kan, atau masa puber atau masa remaja gitu kan, gitu tadi bahasa gitu kan. Apakah masa puber, masa-masa remaja gitu kan. Dan gue mengiyakan gitu, karena emang ya masa puber atau masa remaja yang dimana mereka akan mencari tahu segala sesuatu yang mereka ingin cari. Makanya kan ketika dia akhirnya ke gunung dan dia tahu kalau misalkan bapak sama ibunya dulu emang pernah
bertemu di situ gitu kan, atau first love-nya di situ gitu kan. Akhirnya disamperin gitu kan untuk memastikan sebenarnya apa sih nanti gue dapat di sana gitu kan. Dan ternyata ketika lu sampai sana gitu kan, lu melihat cerita yang tidak sama jauh atau bilang mirip sekali dengan apa yang terjadi pada ibu lu dan ayah lu, yaitu adalah ketika kedatangan Arata. Jadi ngerasa bahwa ketika Arata datang untuk menolong, dia tanya gitu kan, kenapa lu nolong padahal kan kita udah tidak saudara. Sekali lagi dia bilang, kalau si Arata mengatakan kalau menolong itu tanpa sebab, menolong itu tidak ada alasan. Setiap orang punya hati untuk menolong seorang gitu. Jadi artinya tidak harus didorong atau tidak harus disuruh atau tidak harus dipaksa gitu kan ketika menolong seorang. Jadi ya Arata datang dengan sendirinya, Arata bergerak dengan hatinya gitu kan. Dan ketika tahu saudara gue ini atau saudari gue ini hilang atau bisa dibilang sedang jauh di sana atau sedang lagi ada masalah, ya gue nolong gitu, gue tolong itu gitu kan. Dan akhirnya Oka ketolong gitu kan karena ada Arata di situ. Dan nggak diduga, gue pikir bakal jadi kayak confessing gitu kan ketika dia coba untuk ngomong Daisuki atau love you lah gitu kan ke Arata, justru sambil kisum men. Jadi kayak well gitu loh. Jadi ini jadi makin gitu. Jadi kayak bukan 90% lagi nih, jadi 90 sih, 95 lah gitu kan. Ini nunjukin kalau Oka bakal menang karena first case-nya diambil dia kayak gitu. Ini kan jadi kayak sesuatu yang emang makin panas kan kalau sampai akhirnya para saudarinya tahu gitu kan. Tapi ya sekali lagi ketika tadi si Oka ngekis, Arata sadar gitu loh. Gue pikir dialognya bakal seperti ini, ketika Arata lagi mimpi dan dia ngebayangin gitu kan, bukan ngebayangin sih, kayak mimpi sesuatu dan dia mikir kok gue bertemu dengan seseorang dan dia coba untuk kisu gue pikir bakal dibikin narasi yang seperti itu. Tapi justru pada saat dia ngekisu, Arata udah tersadarkan gitu loh. Jadi kayak pura-pura tidur. Itu lucu sih. Jadi kayak Arata sadar dan kita lihat nanti bagaimana rasa canggung dia nanti ke Oka kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak makin kelihatan kalau kemenangan Oka dia semakin dekat gitu. Itu aja sih. Jadi nggak terlalu spill apalagi yang jelas gitu kan tentang episode ini. Intinya adalah Kotono, Minami sama Oka ini udah udah saling senggol nih ya kan. Tinggal Seha sama Banri. Kalau menurut gua emang Seha sama Banri ini emang agak sedikit alot ya. Maksudnya alot itu bukan saling senggol, bukan. Maksudnya sedikit alot karena mereka terbentur karena kakak gitu kan. Karena kan dia adalah orang yang paling tua di situ kan. Jadi ya mungkin feeling gue sih. Kalau misalkan menurut lu is okay gitu kan, nggak apa-apa kasih tau aja. Tapi jangan spoiler banget ya. Tapi kalau menurut gue kayaknya Banri dulu nanti yang bakal nyadarin perasaannya, baru si Seiya kayak gitu. Jadi kayak Seiya tuh terakhir banget lah gitu kalau menurut gue, karena Seiya tuh kayak nggak terlalu ini banget men, nggak terlalu gimana ke Arata. Dia tetap menganggap sebagai kakak, menganggap sebagai adik, tapi dia melihat rasa penasaran dia terhadap Arata. Jadi kayak nggak sampai yang dia suka dengan Arata. Jadi kayak cuman penasaran apakah sebenarnya Arata tuh begini ya. Nah gitu. Jadi kayak penasaran apakah sebenarnya tuh lu doki-doki nggak sih kalau deket sama gua. Nah itu. Jadi kayak rasa penasaran itu tinggi banget gitu loh. Itu doang. Jadi kalau dibilang dia kebaper apa enggak tuh gua nggak tahu nanti kapan dia kebaper. Tapi kalau menurut gua kayaknya Banri dulu baru Seiya. Jadi urutannya jelas ya. Tadi Kotono dulu yang paling awal, terus Minami, terus Oka, mungkin next Banri, setelah itu Seiya. Tapi kalau gua salah ya nggak apa-apa, namanya gua juga nggak baca manga, jadi gua nggak tahu kan. Tapi ya gua bisa ngebayangin kayaknya sih bakal arahnya ke sana. Jadi kayak karena Banri itu sudah dibuild beberapa episode sebelumnya, jadi kayak gue ngerasa bahwa lebih masuk akal Banri yang bakal lebih baper dulu dibanding si Seiya, dan Seiya itu jadi orang terakhir gitu. Nah bagaimana dengan Sion? Nah itu gue nggak tahu. Sion itu jujur aja sih, dia tuh kayak bener-bener tempelan banget di anime ini. Kayak ketika ada sesuatu masalah dia pasti ada. Ketika dia
ada apa ya, ada sesuatu yang dia perlu dengar, dia ada gitu. Kalau lagi curhat dia ada, kalau misalkan dia lagi apa namanya eh, lagi dibutuhkan pasti ada gitu. Jadi kayak dia tuh kayak benar-benar supporting banget. Nah, pertanyaannya apakah dia punya ceritanya sendiri? Pasti ada, cuman nggak tahu kapan gitu kan. Jadi makanya nih, berhubung ini 3 episode lagi, jadi gue pengen tahu nanti endingnya gimana. Jadi kalaupun misalkan nanti akhirnya si Winji Family dipaksa untuk ending di season ini, gua rasa lebih masuk akal Oka yang menang. Tapi kalau misalkan pada akhirnya nanti akan dibuat lagi sedikit lebih lama, gua rasa season 2 perlu kayak gitu. Jadi makanya gua nggak tahu kan bayangan di manga chapter itu sudah berapa di bayangan manganya udah berapa chapter, gua nggak tahu gitu kan. Tapi sejauh ini kalau lihat dari beberapa episode yang sudah ada nih, kalau gua ini ya, kalau gua kira-kira ini kayak udah 30 chapter gitu, termasuk nih episode ini gitu. Jadi kan setiap chapter kan biasanya setiap episode kan menjadi 3 chapter, 4 chapter gitu kan. Nanti gua mikirnya ini kayak udah 30-an. Kayak gitu. Yaudah. Dan itu jadi gua yang pasti Mas subscribe sampai kira-kira anime spring apa lagi yang kalian ingin terus gue bahas, dan yang berikut suka tinggal di seksi saja dan notifikasi agar lu tidak free gua. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang ingin request gitu kan anime gitu kan, terutama anime summer, isi di komentar, oke? Jadi ya apa, gua bukan mengharap ya, tidak, maksudnya gini men, kasih tahu gua dulu gitu kan, apa namanya di komentar, atau terserah lah kalau misalkan kalian ya, gue sih berterima kasih banget ya kalau misalkan ada yang ngedonate terus request sesuatu gitu kan, nggak apa-apa, gue menghargai itu. Cuman masalahnya adalah ketika pada akhirnya gue nggak ada waktu, atau misalkan anime yang sudah gue tonton, atau misalkan anime yang sudah gue tonton, maksudnya gue sudah tonton tapi ongoing, itu ditanya dulu gitu. Jadi takutnya nanti ketika gue sudah gue sudah terima donate-nya dan ternyata anime itu sudah gue tonton, kan gue jadi nggak enakan orangnya gitu kan. Nah contoh nih kayak ini nih, kayak apa namanya tuh, aduh anime apa sih kemarin, ya OutCQ itu belum gue lanjut lagi gitu loh, karena ya sekali lagi kesibukan gue kan emang cukup lumayan gitu kan, dan gue harus lanjut lagi karena sekali lagi duitnya kan udah masuk ke gue, dan gue nggak enak kalau misalkan pada akhirnya ya nggak bisa gue turutin gitu kan. Jadi ya gue harus tetap jalan, nanti summer pun juga gue harus tetap jalan, karena nggak mungkin kalau gue bakal selesai di spring ini. Kenapa? Karena emang masih sibuk gitu. Jadi makanya gue berharap semoga di summer gue masih bisa ngejar gitu loh. Jadi biar banter-banternya jangan sampai 1 tahun banget gitu kan. Jadi artinya nanti di summer clear sama cikunya habis, jadi ya yang request juga enak gitu kan, nyaman gitu. Jadi artinya ya gue dipercaya gitu kan. Tapi kalau misalkan gue gantung gini kan, gue jadi rasa nggak enakan gitu kan. Nah makanya maksud gue dalam artian, kalau misalkan ada sesuatu yang perlu kalian request, tanya dulu di komentar gitu. Jadi biar gue juga enak gitu kan. Karena ya sekali lagi, gue prioritasin anime musiman yang di summer. Tapi kalau anime lama, gue pertimbangin lagi gitu. Jadi artinya gue nggak bisa mengiyakan anime langsung mengiyakan anime lama. Tapi gue pas kalau misalkan lu request anime summer, gue langsung iyain, karena emang ya anime summer kan sejalan kan dengan musim summer gitu kan. Jadi ya gue pasti bakal iyain. Tapi kalau anime musim lalu atau mungkin anime yang sudah jadul gitu kan, nah itu gue nggak bisa langsung iyain, tanya dulu aja pokoknya. Kalau takutnya nanti kan lu tanya, bang udah nonton Assassination Classroom belum? Ya gue udah nonton gitu, masa gue rewatch lagi gitu kan jadi nggak seru gitu kan. Jadi makanya isi di komentar, oke? Dan itu di gua, sampai lagi di sana gue lanjutin. Bye.